kembali dari arena Indonesia Grandmaster Turnamen 2025 telah menyelesaikan babak ke-10 dan mungkin tidak terjadi perubahan besar untuk perebutan gelar juara, tapi yang menarik ada capaian-capaian hasil yang bagus diraih oleh pecatur-pecatur Indonesia, khususnya pada kategori Master Internasional. Ada pecatur yang mencatat hasil bagus seperti Satria Duta Cahaya dan Nayaka Budi Dharma sehingga memainkan babak ke-10 kemarin. Dan saat ini saya Adi Diono kembali bersama Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Bekasi, Bung Christianus Lim, akan mengupas dan melihat penampilan pecatur-pecatur Indonesia hingga babak 10. Bagaimana Bung Chris hingga babak 10? Iya, Duta di babak 10 memang seperti sudah diramalkan bakal bisa menang melawan ranking terbawah saat ini di Vanala sama ya. Jadi dengan kemenangan ini Duta sudah otomatis sudah pasti akan mendapatkan gelar internasional master karena ratingnya juga kekurangan 40 poin itu pasti akan dicapai dalam turnamen ini. Jadi norma ketiga, sebetulnya norma kedua ya. Tapi yang norma pertama didapat Duta di Olimpiade 10 babak, tapi itu dinilai sebanyak 20 babak. Ada keistimewaan ya. Karena Olimpiade ya. Jadi praktis sudah 3 norma dan sudah ratingnya juga bulan depan ya, awal bulan depan udah pasti juga di atas 2.400. Jadi otomatis dia sudah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk jadi international master. Ya, 7,5 poin ya. 7,5 poin ya. Jadi babak terakhir ya mereka ada 3 orang memperebutkan juara pertama ya. Vitali diuntungkan karena sekarang unggul 1 poin ya, karena dia menang tadi dengan melawan Nguyen Thi Mai Hung. Sementara ada Duta menang hingga poinnya 7,5. Nayaka ditahan remis oleh tadi siapa ya? Nayaka ditahan remis oleh Nayaka ketemu Nguyen Thi Mai Hung. Iya, Vitali Bernatski yang itu menang ketemu dari Jan Garcia dari Filipina sehingga poinnya 8, 7,5, 7,5. Peringkat kalau berjalan seperti biasa aja di ranking ini mungkin sampai terakhir akan seperti ini. Tapi siapa tahu masih bisa ada perubahan. Ya, 2 pecatur Indonesia ini bisa jadi juara juga gitu ya. Kalau melihat penampilan Nayaka sebenarnya babak 10 itu sangat krusial bagi dia untuk persaingan gelar juara ya. Tapi di luar dugaan dia harus bermain remis dengan Mai Hung dan tidak bisa meraih poin dan akhirnya kembali Vitali naik ke atas dan rekor bagus dibuat oleh Satria Duta. Bagaimana pengamatan Mas Chris? Krusial di babak 10 kayaknya lepas nih Nayaka. Iya, gamenya memang saya lihat nggak ada keunggulan gitu ya. Nguyen Thi Mai Hung mampu ngimbangin gitu. Mungkin main sabar kali ya. Nayaka yang nafsu. Terlihat nggak di situ? Enggak. Memang susah. Mai Hung punya counter selalu karena ada ancaman mati selalu di kotak H2 tuh dengan Menteri dan Gajah. Itu menyulitkan Nayaka untuk membangun serangan menang gitu. Kalau melihat besok lah, prediksi babak 11 bagaimana? Partai terakhir. Ya itu nanti kalau normal sih mungkin Vitali tetap bisa mengalahkan Nguyen Thi Mai Hung, tapi seperti kondisi tadi harusnya Nayaka juga bisa mengalahkan, tapi ternyata mampu ditahan remis. Jadi peluang remis ada juga, dan kalau Nayaka menang lawan siapa besok lawannya? Nayaka ketemu Arif Abdul Hafiz kalau tidak salah. Nggak mudah juga, tapi peluang menang bisa ada. Duta yang peluangnya besar sekali untuk menang. Ya. Jadi patut ditunggu babak terakhir babak 11 besok pagi. Ya, beralih ke kategori Grandmaster nih. Lagi-lagi Joseph Tahir hanya bisa meraih hasil remis di babak 10. Gimana pengamatan ini malah beruntung
secara itu Bung Adi beruntung partainya partai kalah. Tapi memang Yasser Tahir sering bisa membuat apa sih, selalu ada counter gitu ya. Sampai akhirnya ketemu endingnya dia bisa sekak abadi walaupun dia kalah kualitas gitu. Dia Menteri Gajah, lawannya Setu Rahman Menteri Benteng gitu dengan beberapa pion. Ya ini beruntung gitu ya. Yasser Tahir beruntung, yang nggak beruntung Adit. Oh ya, Adit justru posisi menang tapi kalah gitu. Karena memang Adit terlalu banyak manuver. Pada saatnya udah harus mukul, dia masih manuver gitu ya. Nah lawannya kan bulan pertama, Safarli, ya habis kena gitu. Jadi momen dia hilang, Touch yang balik mendikte gitu ya. Sampai akhir kena mat bahkan hilang ke 70. Ini memang Touch kan memang bulan pertama 2609, tapi the bestnya 2694. Memang udah hampir 2700. Jadi memang dia pecatur kuat gitu. Jadi kalau peluang kita lengah sekali, udah bisa jadi berbalik begitu. Nah itu yang terjadi. Jadi Adit tidak beruntung, Yasser Tahir beruntung gitu. Nah Yasser Tahir ini peluangnya tetap masih ada untuk meraih norma GM. Syaratnya cuma remis saja di babak terakhir. Peluang itu terbuka. Lawannya sebab walaupun dari Australia, Grandmaster Temur Kuibokarov, tapi Temur sendiri dalam turnamen ini nggak tampil bagus gitu. Jadi mungkin draw aja. Yasser Tahir ada berpeluang besar untuk bisa dia dapat juga. Kira-kira masih ramai dari babak 11 besok nih antara Erlay Safarli dengan Yosef? Tentu karena apa? Safarli tentu pengen hadiah pertama ya. Hadiah pertama tuh kan 4.500. Itu sekitar 83 jutaan. Tentu jadi apa sih? Jadi targetnya Safarli sebagai unggulan pertama. Baik, terima kasih Bung Kris. Kita berharap nih babak 11 pecatur-pecatur Indonesia kembali tampil dengan performa terbaiknya Bung Kris ya. Ya demikian saudara, bincang-bincang dengan Bung Christian Slim, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Perkasi, Jaya Catur Indonesia.